Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, kembali kepada kami mengawali untuk memasarkan sekaligus mempromosikan terhadap Museum Keraton yang ada di Kabupaten Sumeneb. Channel ini adalah media komunikasi kami dengan pemirsa dalam kerangka untuk menerima informasi tentang keberadaan museum dan tugas-tugas yang ada di Disputporapat. Khusus dan spesially untuk hari ini kita berbicara banyak tentang museum. Utamanya adalah Museum Keraton, di mana museum ini adalah bagian daripada pelestarian terhadap koleksi, kemudian juga konservasi, kemudian juga tempat untuk meriset dan mengkomunikasi serta memamerkan benda-benda pusaka yang antik. Itu adalah bagian daripada tugas museum, dan kita dalam kerangka kemarin merayakan juga Hari Museum Internasional tanggal 18 Mei. Tidak ada kata terlambat, tapi walaupun terlambat tidak ada masalah. Yang terpenting adalah kami bisa menyampaikan terhadap museum yang ada di Kabupaten Sumeneb, utamanya Museum Keraton. Nah, siang ini, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu PLT Kepala Museum Keraton Kabupaten Sumeneb, yang namanya adalah Bapak Herman Suryansyah. Selamat siang, Pak Herman. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat tentang keberadaan museum kita. Kita sudah membuat program-program dan tujuannya adalah bagaimana agar museum ini dikenal oleh baik tamu-tamu yang berasal dari luar kota Sumeneb, baik yang dari mancanegara maupun juga yang dari internal Kabupaten Sumeneb sendiri. Sementara kita sering menerima tamu yang berasal dari mancanegara, juga yang berasal dari luar Sumeneb, tapi kita juga harus menambah gairah itu agar orang-orang Sumeneb berkenan, berkeinginan, dan juga ingin menyampaikan terhadap keberadaan museum tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Herman, langkah apa yang sudah dilakukan kepada murid, sekolah, atau masyarakat terhadap pengenalan museum yang sudah dilakukan oleh Bapak? Oh ya, begini Bapak, ini merupakan tantangan bagi kami sebagai PT Museum Keraton Kabupaten Sumeneb. Jadi langkah awal kami itu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang tujuannya memberikan edukasi, pengenalan tentang museum dan keraton yang notabene kita Museum Keraton ini adalah salah satu keraton di Jawa Timur yang masih berdiri kokoh. Jadi dan untuk lain langkah-langkah yang lain, Pak, nanti masih banyak pengembangan lainnya. Salah satunya itu setiap siswa yang datang ke Museum Keraton, kami sudah gembar-gemborkan di masyarakat, dan alhamdulillah sudah banyak yang mendatangi kami. Kita buatkan gratis, Pak, asalkan dengan catatan mereka ada yang memakai pakaian atau seragam sekolahnya, termasuk gurunya kami buatkan gratis, Pak. Iya. Gitu. Jadi langkah itu adalah dalam kerangka untuk menarik kepada seluruh masyarakat, utamanya di pihak sekolah dan siswa. Iya. Jadi dibuat, yang masuk dibuat gratis. Iya. Itu adalah untuk kepada sekolah. Sementara kepada masyarakat Sumeneb sendiri, mungkin yang tidak sekolah, bagaimana caranya agar tertarik untuk datang dan mengunjungi museum? Nah, kami sudah mengetapkan kemarin kepada salah satu para pengunjung yang saat ini kami sudah gembar-gemborkan juga di media sosial. Jadi mereka sesuai dengan saran dari Bapak Bupati kemarin, kita setiap pengunjung kita sarankan untuk follow Instagramnya, Pak. Jadi lewat medsos itulah kita berkolaborasi dari guide, sehingga ada dampak promosi yang menarik, memberikan kesan kepada masyarakat. Ya, berarti semua pengunjung yang datang, yang punya IG disuruh memfollow. Iya. Nah, setelah itu
mereka bisa bercerita atau Iya. menceritakan terhadap pengalamannya ketika berkunjung ke Museum Keraton itu. Itu langkah. Ya, pemirsa, ini adalah sekali lagi langkah awal kami dalam kerangka untuk mengenalkan terhadap Museum Keraton di Kabupaten Sumeneb. Kenalkan, saya Muhammad Iksan, ya, dan hari ini saya bersama narasumber kita. Sementara saya jadi host, nggak tahu nanti apa dibalik saya jadi host atau saya jadi narasumber. Ya. Siap. Nah, selanjutnya yang perlu juga saya sampaikan ini pertanyaan kepada yang kedua kepada narasumber Pak Herman, Kepala UPT Museum. Bagaimana ketika ada orang datang berkunjung ke sini, strateginya agar tertarik dan mengorek terhadap informasi-informasi terhadap keberadaan koleksi museum? Pertama-tama kami memang menekankan kepada guide itu, terutama memberikan daya tarik itu harus bisa menunjukkan etika, akhlak pelayanannya yang baik, tutur bahasanya yang baik, sehingga mereka akan lebih enjoy dalam mendengarkan penjelasan-penjelasan guide yang ada di tentang koleksi-koleksi yang ada di museum. Oke, saya potong. Kalau ada pengunjung, Iya, kebetulan kan guide kita ini atau guide Bapak ini kan banyak yang berasal dari Sumeneb. iya, Ada pengunjung itu berasal dari Surabaya. Surabaya. Bosone cacuk-cacuk tak temu karwana. Atau ingin tahu tapi karena cepat sehingga mungkin. Nah, bagaimana kalau menghadapi pengunjung yang berasal dari luar kota Sumeneb? Nah, itu memang tantangan bagi guide kami. Kadang-kadang itu beragam, Pak. Ada pengunjung itu yang memang yang tajuk-tajuk kayak gitu, Pak. Yang kalau bahasa yang dikenal di bahasa Jawa Timurnya, Pak. Ya. Memang macam-macam pengunjung kan, karena ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kami. Walaupun bagaimanapun mereka datang ke Museum Keraton, Iya. karena ini adalah tanggung jawab kami, tetap kami layani dan kita tabah. Walaupun secara memang ya agak kadang-kadang bikin nyeselin kita, tapi Iya. karena ini sudah menjadi tanggung jawab kami. Jadi tidak selalu menggunakan bahasa Madura ya sebagai Tidak. bahasa pengantar Iya. untuk mengguiding Tetap bahasa pengunjung. Tetap kita memakai bahasa Indonesia, karena kan walaupun dari lokal saja, Pak, Ya. bukan di luar lain dari di luar kota Sumeneb, kita memakai bahasa Indonesia, Pak. Ya. Kecuali kalau dari ada pengunjung dari wisata asing, Pak. Ya. Ada guide khusus kami. Dari garis saya. Ya. Sekarang di museum itu waktu berkunjung itu kan ada tata tertib. Iya. Kalau umpamanya ada wisatawan ya, karena dia adalah healing-healing, Iya. berwisata ini kan nyantai. Iya. Ternyata menggunakan pakaian mungkin pakai celana pendek. Iya. Ya. Bagaimana itu? Apakah langsung diperbolehkan atau ada langkah? Iya, kalau memang kalau kita melihat dari kacamata wisatawan, Iya. karena mereka berkunjung kan ingin bebas, Pak. Ya. Tapi karena ini museum keraton, Ya. itu ada ketentuan-ketentuan khusus. Misalnya dia pakai celana pendek, kita sediakan, Pak. Kami dari museum keraton sudah menyiapkan samper. Nah, kalau bahasa Maduranya itu samper, itu dikasih itu, Pak, dibuatkan sarung. Jadi memang menjadi sebuah persyaratan bagi mereka untuk masuk. Oh, jadi kalau ada pengunjung, apakah itu orang lokal atau mungkin Iya. asing, Iya. ketika dia tidak menggunakan yang baku, Iya. kalau dia adalah mungkin celananya pendek, Iya. nah itu dipakaikan sampai. Samper. Oh ya. Kemudian, nah ini pertanyaan yang menarik menurut teman saya, tapi perlu saya sampaikan, pemirsa, kita nanti akan jumpa lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali ke channel kita, channel Diskutor Rapar, yang pada siang ini mengambil tema pengunjung di Museum Keraton Kabupaten Sumeneb. Pak Herman, saya ingin mohon dijelaskan ketika ada pengunjung yang datang bersama-sama, kolektif, satu bis datang. Nah, kemudian ini harus dibagaimanakan. Nah, biar maaf merasa ini karena tamu pengunjung sehingga tidak bingung dan bisa langsung
pengunjung dan ditangani dengan silakan. Begini Bapak, ketika pengunjung baru datang, base baru datang itu Pak, kami di loket sudah ada alat komunikasi, kita pakai mic Pak, Ya, pengeras suara, kita ucapkan selamat datang kepada para pengunjung yang dari entah dari mana, dari base-nya itu sudah kelihatan. Nah kemudian base itu Pak, kita sudah ada yang mengarahkan Pak, ada petugas parkirnya, kita arahkan ke tempat parkir. Nah setelah pengunjung itu sudah turun dari base, kemudian kita arahkan lewat pengeras suara itu Pak, silakan kepada para pengunjung yang sudah datang langsung menuju loket pembelian tiket. Dari pembelian tiket itu Pak, setelah sudah selesai proses pembelian tiket, kemudian kami guide itu, kita tunjuk salah satu guide nanti Pak, menuju lokasi yang pertama, yaitu gedung yang dulunya, yang sebelumnya digunakan sebagai garasi kereta, yang saat ini sudah menjadi museum di lokasi pertama. Dari lokasi pertama, guide itu mengarahkan ke pintu senyum, jadinya labung mesem Pak, kalau bahasa Indonesia pintu senyum. Dari pintu senyum itu Pak, kita kenapa itu kok dikatakan pintu senyum atau labung mesem itu? Nah, kalau menurut dari ceritanya Pak, pintu labang itu pintu Pak, Ya. Senyum itu mesem itu senyum Pak. Senyum. Ya, labang mesem itu berdiri pada tahun 1762. Jadi labung mesem itu Pak, ada beberapa versi yang mengatakan, ada yang kadang-kadang orang yang menjadi guyonan Pak. Ya. Labung mesem itu ada lantai 2. Ada yang ada yang versinya guyonan karena raja dulu ada di atas melihat di permaisuri pada saat mandi, dia senyum-senyum. Itu guyonannya Pak. Iya. Tapi Sesungguhnya itu adalah menyambut tamu yang mau masuk keraton. Dia disambut dengan senyuman Pak. Jadi semua pengunjung itu harus diterima dengan senyuman. Iya. Ya. Kemudian setelah ke labung mesem, setelah itu dibawa kemana itu? Dari labung mesem kita bawa ke keraton Pak. Keraton. Ya. Istilahnya Mandepa. Mandepa. Mandepa itu Pak. Dari Mandepa itu Pak, Ya. itu dibawa ke spot-spot foto. Kebetulan di keraton itu banyak spot-spot foto yang nantinya pada saat spot foto itu yang menjadi salah satu bentuk promosi Pak. Mereka mempromosikan diri dan mempromosikan keratonnya. Kalau di museumnya sendiri boleh nggak pengunjung itu berfoto? Waktu mamanya ada koleksi keris, terus berfoto, boleh nggak itu? Ya, diperbolehkan. Boleh ya. Diboleh. Nah, walaupun tidak seizin petugas atau guide-nya. Nah, setelah dari spot foto itu terus dibawa kemana? Dibawa ke gedung Koneng. Istilahnya kalau Koneng itu gedung kantor raja Pak. Kantor raja. Jadi mereka diajak ke gedung Koneng. Di sana itu banyak koleksi-koleksi. Salah satunya ada Al-Quran yang dibuat oleh Sultan Abdurrahman dalam waktu 12 jam. 12 jam. Semalam ya. Kemudian kalau yang itu sebelum masuk kemudian ada kaca besar, itu tempatnya apa itu? Ya kalau di gedung Koneng itu Pak, ada replikanya kaca yang besar. Tapi kalau yang asli itu ada di gedung Penyepen Pak. Penyepen. Kalau istilahnya Penyepen itu menyepi Pak. Nah, setelah dari sana kemudian pengunjung mau dibawa kemana lagi? Dari gedung Konang itu ke ruang Penyepen, itu gedung kamarnya Pinter Saud. Dari Pinter Saud itu Pak baru masuk nanti ke arah keluarnya itu nanti ke Mandioso itu Pak. Mandioso. Ke arah yang menuju kamar dari raja. Itu Pak. Nah, terus ada boleh nggak pengunjung itu kan ada kolam. Kolam apa itu namanya itu? Oh, Taman Sare. Taman Sare, ya itu. Boleh nggak pengunjung itu? Iya. Terus kemudian mungkin apa kok orang ini pergi ke kolam itu? Ya kalau di kolam Taman Sari itu Pak banyak, ada 3 pintu yang diyakini Pak. Yang pintu yang pertama itu dikenal diyakini itu mendapatkan jodoh dan keturunan. Gitu, Pak. Kalau di pintu yang kedua itu tentang karir.
jabatan. Kalau pintu yang ketiga itu keimanan dan ketakwaan. Itu apa? Itu harus mandi atau bagaimana? Banyak yang mereka hanya cuci muka, terus ada yang ambil air. Ambil air. Iya. Boleh ngambil airnya ya? Boleh. Bayar nggak itu? Kalau masalah air Pak, memang itu tidak dijual Pak. Tidak ada jual beli tentang air. Nggak ada. Ya. Nggak seperti aqua itu kan, setengah liter. Kadang-kadang pengunjung itu Pak. Kadang-kadang gini loh Pak. Pengunjung itu Pak butuh botol. Gitu. Kita jadikan. Jadikan itu kita jadikan. Ini Pak kita bantu. Ketika kita bantu ambilkan air pengunjung, terserah mereka. Kita tidak mengharap itu. Mereka kebanyakan mereka itu memberikan istilahnya tanda terima kasih kepada yang telah membantu menjadikan botol itu. Mohon maaf di museum tidak ada jual belikan ya. Terus di Taman Sari itu kan ada ikan-ikan ya? Iya. Boleh nggak ikannya diambil, dimasak itu? Tidak boleh Bapak. Tidak boleh Bapak. Karena itu ikannya itu menurut ceritanya itu ada peliharaannya dari ratu Pak. Jadi kalau hanya sekedar ngasih makan, tidak apa-apa Bapak. Disiapkan ya? Ya, kalau masalah makan itu disiapkan Bapak. Silakan untuk anak-anak yang ada teman-teman yang mau beli, kami menyiapkan. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, kembali kepada channel Disputorapar yang pada siang hari ini kita mengambil tema Museum Keraton Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama PLT Kepala UPT Museum Keraton, kita bincang-bincang tentang masalah museum. Ini karena perlu saya sampaikan dan kita tanyakan, menurut Bapak apa yang menjadikan keistimewaan kalau orang ini berkunjung ke Museum Keraton daripada ke tempat lain? Karena apa? Ini kan sama-sama healing-healingnya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan kalau orang ini berkunjung ke Museum Keraton. Ya. Kalau perbedaan antara mereka yang berkunjung ke Museum Keraton dengan mereka yang pergi ke pantai, kalau ke pantai kan mereka memang hidup bebas berarti. Kalau secara etikanya memang bebas di pantai, tapi secara kalau di keraton itu masih ada pelajaran tentang etika yang dapat kami dapatkan. Mereka dapat bagaimana ketika mau masuk keraton itu ada aturan-aturan. Jadi dibandingkan dengan pantai lebih condong itu ke edukasinya Pak. Mereka lebih mengenal sejarahnya, peninggalan nenek moyangnya, bahwa di Sumeneb itu ada cerita-cerita seperti ini. Itu yang kedua Pak. Jadi kalau di Museum Keraton menjadi sasaran dari pengunjung itu Pak, banyak diyakini di Taman Sarinya Pak. Ya. Jadi kalau di Taman Sari itu banyak orang yang punya nadar ketika saya tidak punya keturunan, saya ingin jodoh. Karena keyakinannya, sugestinya mereka datang ke Taman Sari. Ada ya orang yang membuktikan gitu. Banyak mereka pengunjung yang membuktikan, terbukti dari sugestinya yang kuat, sehingga mereka yang sudah pernah datang ke sini, dia datang lagi Pak. Dia datang lagi untuk nadarnya itu Pak. Ada yang ngasih ikan, atau ada yang lain kasih uang ke yang lain. Terus kalau yang jabatan atau karir, ini dengar saya beberapa tahun yang lalu ya. Jadi Marsikal Muda Yudo Margono, dia sekarang menjadi Kasal, jadi Laksamana Yudo Margono. Oleh Pak Bupati informasinya diminta untuk mengambil air terus diusapkan biar nanti menjadi panglima. Apa benar itu? Kemudian setelah diusap ternyata memang beliau menjadi panglima ya? Iya benar. Itu bukan cerita bohong lagi Pak. Memang pernah terjadi seperti itu. Pada waktu itu Pak Kasal itu langsung Pak Bupati yang silakan Bapak langsung cuci muka di sana. Ternyata mungkin karena keyakinannya Pak Kasal yang kuat, sehingga jadi panglima TNI sekarang ya. Semuanya dari awal lagi. Tapi tetap ini kan kalau bahasa fikihnya itu kan wasilah. Jadi kita berwasilah kepada siapa saja boleh, asalkan tetap percaya bahwa penetapan daripada takdir itu lah. Nah, wasilahnya adalah karena menggunakan air. Kemudian kalau yang dengan kan ketakwaan ya katanya. Jadi yang utama adalah perjodohan, kedua adalah karir, ketiga adalah
taqwallah ya. Maaf. Itu bagaimana itu? Ceritanya itu kok bisa ada 3 pintu. Nah, pintu yang terakhir adalah taqwallah. Ya, karena kita kan hanya sebagai generasi yang melanjutkan Pak, dari cerita-cerita yang sebelumnya bahwa ini pernah sudah diyakini seperti ini. Kayak gitu. Kita hanya sebagai generasi penerusnya dengan usia saya kayak gini Pak, kita tinggal melanjutkan aja. Jadi cerita-cerita yang dari atas kita lanjutkan. Tapi dari cerita-cerita itu banyak berhasilnya. Iya, bukti yang sudah buktikan. Ya. Para pemirsa dan hadirin semuanya, demikian tadi jadi beberapa bincang kami dengan PLT Kepala UPT Destinasi Bapak Irman Suryansyah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama-sama kita bincangkan bersama menambah wawasan bagi pemirsa dan tentunya tidak ragu-ragu lagi untuk datang ke Museum Keraton. Kalau Anda ingin edukasi, museumlah tempatnya. Kalau Anda ingin keinginan apakah jodoh, kelahiran anak atau diberikan keturunan, datanglah ke Taman Sari. Kalau ingin karirnya bagus kayak saya yang awalnya adalah guru SMK, ya, karena saya juga pernah araud di sana, ya, cuci muka di sana. Akhirnya alhamdulillah saya oleh yang terlalu Pak Bupati diangkat menjadi kepala dinas. Demikian juga dengan tadi yang sudah diceritakan oleh narasumber. Kalau ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di pintu ketiga untuk bisa sama, yaitu mencuci muka. Dan mudah-mudahan yang sudah terjadi itulah kuasa Allah, dan kita sebagai manusia hanya tinggal berikhtiar. Pemirsa sekalian yang saya hormati, demikian yang menjadi catatan kita bersama. Semoga panggilan pertemuan pada siang hari ini Allah mencatat sebagai pertemuan yang bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.